Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Asri Aitko. Hari ini aku kembali lagi mau nge-review salah satu drama Korea. Tapi drama Korea yang satu ini tuh agak spesial karena dia itu adalah salah satu drama Korea yang paling banyak menuai kontroversi. Bahkan ratusan ribu orang Korea sempat menandatangani petisi untuk meminta drama Korea ini tuh berhenti ditayangkan. Selain itu, baru aja 2 episode tayang, kabarnya banyak iklan yang menghentikan kerjasamanya dengan drama Korea yang satu ini. Drama Korea apakah itu? Yaitu drama Korea Snowdrop. Nah, buat yang belum tahu, jadi drama Korea ini tuh dibintangin sama Jisoo, salah satu member dari Blackpink yang berperan sebagai Eun Young-ro, dan juga Jung Hae-in yang berperan sebagai Im Soo-ho. Nah, kenapa sih drama ini tuh sampai segitu kontroversialnya? Bahkan sebelum drama ini tuh tayang, jadi katanya dulu tuh sempat beredar sinopsis dari drama Korea Snowdrop ini yang membuat warga Korea menilai bahwa drama Korea yang satu ini tuh bakalan mendistorsi sejarah mereka yang terjadi di tahun 1980-an. Emang kayak gimana sih sinopsisnya? Jadi sinopsisnya itu tuh bilang bahwa drama Korea Snowdrop ini menceritakan tentang seorang mahasiswa universitas ternama bernama Soo-ho yang terluka-luka diselamatkan oleh mahasiswi bernama Young-ro karena mengira Soo-ho ini itu sebagai bagian dari mahasiswa yang ikutan demo atau yang disebut juga sebagai peristiwa gerakan demokrasi. Padahal sebenarnya si Soo-ho ini tuh merupakan mata-mata atau spy yang bersenjata dan juga terlatih yang berasal dari Korea Utara gitu. Nah, di video kali ini aku mau ngasih sudut pandang aku sebagai penonton drama Korea Snowdrop ini yang juga merupakan bukan warga Korea dan juga bukan penggemarnya Blackpink untuk saat ini. Nah, kenapa tentang bukan penggemarnya Blackpink ini harus disebutin? Soalnya banyak yang mengira orang-orang pada ngebela drama Korea Snowdrop untuk tetap tayang ini tuh alasannya hanya karena mereka adalah penggemarnya Jisoo Blackpink gitu. Jadi dengan aku nyebutin bahwa sekarang ini aku bukan penggemarnya Blackpink, siapa tahu bisa lebih ngasih kesan bahwa aku mencoba tetap objektif untuk melihat drama ini tuh sebagai drama Korea pada umumnya aja gitu, dari sudut pandang orang yang emang suka nonton drama Korea gitu. Nah, tapi sebelum aku lanjut ke reviewnya, aku mau ngasih tahu dulu buat teman-teman yang mungkin nge-follow Instagram aku. Jadi di bulan November kalau nggak salah aku tuh sempat ngeposting yang ini di Instastory. Nah, itu tuh aku ngasih tahu kalau aku dapat sampel produk terbarunya Scarlett. Karena waktu itu tuh kalau nggak salah di 11.11 Scarlett itu tuh lagi bagi-bagi hadiah sampel produk terbaru mereka untuk orang-orang yang beli produknya Scarlett di tanggal itu gitu. Nah, yang aku liatin itu adalah shower scrub terbaru mereka. Cuman yang uniknya aroma shower scrub terbaru mereka itu sebenarnya udah dikenal juga sama para pecinta Scarlett karena semua varian di shower scrub terbaru mereka itu sebelumnya adalah aroma yang dipakai di body lotion mereka. Nah, sekarang ini body lotionnya tetap ada, tapi wewangiannya itu tuh dikembangin ke produk baru yaitu shower scrub gitu. Nah, waktu itu tuh kan aku punya yang Jolly, terus juga Charming sama Freshy. Dan sekarang karena ternyata aku emang suka, jadi akhirnya aku punya yang big size-nya yaitu shower scrub yang Jolly. Ini aku seperti yang mungkin kalian bisa lihat udah pakai dan emang aku tetap suka sih karena manfaat yang aku rasain tetap sama seperti shower scrub mereka yang lain, yaitu dia itu tuh bisa mencerahkan kulit kita, terus juga ngasih nutrisi dan juga melembabkan gitu kerasa. Dan terutama pas kita pakai ini karena ini sesuai dengan namanya ada scrub kecilnya, jadi pas kita mandi tuh langsung kerasa bersih banget gitu, tapi tetap nggak bikin sakit soalnya ini tuh scrubnya emang fungsinya buat membersihkan aja gitu dan bisa dipakai untuk setiap kali mandi. Terus aromanya itu tuh tahan lama banget di kulit kita setelah kita mandi. Jadi aku suka sih. Apalagi kita kan udah kenal gitu ya sama aroma dari shower scrub terbaru mereka. Jadi udah nggak perlu takut-takut lagi pas mau beli karena emang aku juga suka banget sama body lotion yang varian Jolly ini dan sampai sekarang masih aku pakai juga. Ini body lotionnya dan ini shower scrubnya. Terus si Jolly ini tuh kalau kalian tahu adalah salah satu yang paling banyak juga difavoritkan sama anak-anak muda karena wanginya itu emang unik banget sih dan kerasa ini tuh wangi-wangi anak-anak muda gitu. Tapi kalau misalkan hasilnya emang mau lebih efektif untuk mencerahkan, melembabkan dan juga menutrisi kulit, tentunya selain pakai shower scrub ini, aku juga masih pakai body scrub mereka dan juga pakai lotion, jadi kayak sepaket gitu ya. Terus yang terakhir aku juga entah kenapa ngerasain perbedaan dari kemasannya. Ini tuh meskipun bentuknya masih sama aja seperti kemasan body scrub mereka yang sebelumnya, tapi ini tuh kemasannya kayak lebih lembut gitu, jadi kayak lebih mudah untuk kita keluarin produknya karena pas dipencet itu tuh jadi kayak tuh lebih gampang gitu. Jadi aku suka sih.
Nah, kalau misalkan kamu pengen punya juga, jangan lupa belinya di official store aja biar lebih aman. Dan kalau misalkan gak mau ribet, ntar tinggal klik aja link di description box aku, bakalan aku cantumin ke official store mereka untuk kamu beli produknya ya. Karena jujur aku suka sih sama shower scrub terbaru mereka ini. Nah, oke, sekarang kita lanjut nge-review drama Korea Snowdrop ini. Jadi sebenarnya di awal-awal aku cukup bingung sih, karena kan kita bukan orang Korea, tapi gimana caranya gitu kita bisa tahu bahwa sejarahnya itu tuh terdistorsi gitu. Nah, tapi setelah aku cari-cari, aku dapat informasi terutama dari videonya Mas Hansol yang ini. Jadi sebenarnya secara umum ada 3 hal yang membuat orang Korea ini tuh keberatan kalau drama Korea Snowdrop ini tuh tetap ditayangkan. Nah, latar belakangnya adalah jadi di tahun 1980-an itu, tepatnya mungkin di drama Korea ini tuh diceritakan di 1987 terjadi gerakan mahasiswa yang dinamakan sebagai gerakan pro demokrasi. Karena di waktu-waktu itu tuh Presiden Korea itu tuh lama banget menjabatnya sampai ada di titik para mahasiswa itu tuh ngerasa bahwa pemerintahannya itu tuh udah nggak bener karena udah terkesan otoriter gitu. Sehingga mereka turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi, tapi ternyata ada perlawanan dari pihak pemerintahan dengan cara membentuk Departemen Perencanaan Keamanan atau disebut juga di Korea itu tuh sebagai Angibu, atau juga di drama Korea ini tuh disebut sebagai NSP yang kepanjangan dari National Security Planning, dan untuk lebih lanjutnya aku bakalan sebut NSP aja ya. Nah, si NSP ini tuh ditugaskan untuk melawan mahasiswa yang memberontak untuk diamankan gitulah ya. Tapi caranya itu tuh sangat menyakitkan untuk warga Korea pada saat itu, karena orang-orang dari NSP ini tuh malah nangkepin banyak banget mahasiswa, dan di antara mahasiswa-mahasiswa yang ditangkap itu tuh dituduh sebagai komunis gitu. Nah, kenapa sekarang pas ada drama Snowdrop ini para warga Korea marah? Karena mereka itu nggak mau kalau pada akhirnya NSP ini tuh dianggap benar gitu, bahwa ternyata memang ada orang-orang komunis yang ikutan demo pada saat gerakan demokrasi itu gitu. Jadi seolah-olah NSP ini tuh benar gitu. Dan yang kedua adalah orang-orang Korea itu tuh nggak mau si NSP ini tuh terlihat baik, karena sebenarnya saking dianggap jahatnya NSP ini sampai-sampai si departemennya itu tuh ganti nama gitu. Jadi dengan adanya drama Korea Snowdrop ini dikhawatirkan si NSP ini tuh justru terlihatnya sebagai pahlawan gitu, karena terlihat malah yang baiknya gitu. Dan yang ketiga, karakter yang diperankan sama si Jisoo, kabarnya namanya itu tuh emang beneran ada gitu, dan juga merupakan seseorang yang ikut dalam gerakan demokrasi tersebut. Untuk lebih jelasnya kamu mungkin bisa lihat aja videonya Mas Hansol, karena itu kan dari sudut pandang orang Korea lah ya. Nah, sekarang apa yang aku lihat dari drama Korea Snowdrop ini, sejauh ini aku nggak merasa si NSP itu tuh terlihat baik sih. Bahkan dari awal gitu, meskipun sekarang udah episode 10-11 dan lebih jelas lagi gitu bahwa nggak terlihat NSP itu tuh sebagai sebuah organisasi atau departemen pemerintahan yang terlihat baik gitu. Kesannya itu tuh nggak ada baik-baiknya sih menurut aku. Meskipun emang ada beberapa orang yang di NSP-nya sendiri itu tuh kayak bertentangan gitu. Tapi tetap aja kan secara kepemimpinan itu tuh udah emang dikendalikan sama pemerintah yang waktu itu tuh digambarkan juga di drama Korea ini sebagai pemerintahan yang otoriter. Nah, salah satu karakteristik yang aku lihat dari NSP di drama Korea ini adalah mereka itu tuh terkesan buru-buru banget gitu dalam nangkap seseorang misalkan. Terus dalam prosesnya juga mereka itu tuh terkesan gegabah, kejam, dan juga emosional. Makanya nggak heran sih kalau misalkan ternyata banyak mahasiswa yang melakukan gerakan demokrasi di tahun 87-an itu tuh yang dengan sengaja dituduh sebagai komunis gitu. Apalagi di drama Korea Snowdrop ini juga diperlihatkan bagaimana politisnya keputusan-keputusan yang diambil oleh NSP, karena memang setiap pergerakannya kan di bawah pemerintahan gitu, dan si pemerintahannya itu tuh pejabat-pejabat di tingkat atasnya digambarkan sebagai seseorang yang emang hanya mementingkan kepentingan pribadi gitu, dan bahkan seringkali digambarkan sebagai orang-orang yang nggak berpegang pada kesepakatan gitu, sehingga si Suho pun seringkali dihianati terus-terusan gitu sama NSP dan juga sama pejabat-pejabat di pemerintahan pada waktu itu. Terus seingatku sampai episode 9 yang aku tonton, gak ada sama sekali ucapan dari NSP bahwa si Suho ini tuh adalah mahasiswa yang ikut gerakan pro-demokrasi gitu. Jadi di awal pun udah clear bahwa si NSP ini tuh memang mengincar mata-mata Korea Utara yang memang udah mereka selidiki dari jauh-jauh hari gitu. Jadi bukan berarti si Suho adalah mahasiswa gitu. Bahkan juga dipertegas sama karakter temennya Jisoo yang merupakan salah satu aktivis pro-demokrasi yang menggambarkan bagaimana karakter NSP itu tuh yang suka mengkomuniskan orang-orang gitu, teman-temannya.
sebenarnya. Terus juga ditegaskan kembali di episode 9 dalam sebuah dialog antara si Suho sama salah satu orang penting di NSP yang si Suho ceritanya mengkonfrontasi tentang bagaimana si NSP ini sebenarnya gitu. Jadi intinya kekhawatiran warga Korea tentang cara pandang warga internasional melihat NSP itu tuh sama sekali tidak terjadi sih. Makanya mungkin itu juga jadi salah satu pertimbangan kenapa pada akhirnya drama Korea Snowdrop ini tuh tetap ditayangkan. Nah malah waktu itu tuh kan yang ramai bangetnya adalah di episode 1 dan episode 2 penayangan ya. Tapi justru kalau aku pribadi di episode 1 dan episode 2 itu tuh ngelihatnya masih seru-seru aja gitu. Karena jadi aku tuh ngingetin sama drama Korea Crash Landing on You yang juga menceritakan kisah cinta antara warga Korea Utara dan Korea Selatan. Dan setelah nonton episode-episode lebih jauh lagi, semakin terbukti bahwa drama Korea ini tuh menampilkan karakter Suho yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan para aktivis pro-demokrasi waktu itu, karena dia dianggap sebagai aktivis hanya untuk menjadi alasan pada akhirnya dia bisa masuk ke gedung asrama itu gitu. Terus setelah dramanya berjalan malah jadi lupa sama kegaduhan yang terjadi di awal-awal episode karena penonton malah jadi fokus ke ketegangan tentang Sandra menyandra ini gitu, dan fokus juga pada politik yang emang rumit. Jadi kesannya aku dapetin dari drama Korea Snowdrop ini tuh menegangkan, terus juga bikin frustasi dan juga berbelit-belit. Sebenarnya di awal-awal episode cukup menyenangkan banget nontonnya karena rasanya itu tuh jadi kayak ngelihat sisi lain dari kehidupan di Reply 1988. Nah di Reply 1988 kan ada karakter yang bernama Bora ya. Dia itu kan emang bener-bener aktivis gitu ya. Kalau secara waktu ini tuh hampir berbarengan banget antara drama Korea Snowdrop dan drama Korea Reply 1988. Jadi di drama Korea Snowdrop ini tuh kayak memperlihatkan sisi lain dari kehidupan si Bora ini. Karena kalau di drama Korea Snowdrop kan mahasiswanya itu tuh bener-bener anak-anak orang kaya gitu yang emang tinggal di asrama. Meskipun situasi politiknya mungkin saat itu sama, tapi kehidupannya itu tuh bener-bener beda banget. Jadi di drama Korea Snowdrop ini kita bisa ngelihat bagaimana kehidupan sehari-harinya mahasiswi yang tinggal di asrama di tahun itu. Kayak misalkan bagaimana mereka makan, terus keadaan di kamar mandi bahkan kayak gimana. Terus juga seru banget ngelihat mereka nungguin telepon atau surat yang masuk buat mereka gitu. Sampai ke ternyata mereka juga suka ikut ke kencan buta gitu. Jadi dari awal pun sebenarnya aku suka sih karena menurut aku yaitu menyenangkan. Dan menurut aku sisi romansa antara si Youngro dan juga si Suho ini tuh udah cukup kokoh dibangun di awal-awal episode, sehingga pada sekarang terjadi pertarungan pun aku tuh tetap ngerasa bahwa si Suho ini tuh emang udah sayang gitu sama si Youngro. Meskipun sebenarnya kalau aku lihat-lihat banyak komentar juga yang kayak udah jadi nggak nge-ship mereka lagi, soalnya kan si Suho sempat nodongin senjata gitu ya ke si Youngro. Tapi kalau aku pribadi menurutku adegan-adegan di episode-episode awal itu tuh udah cukup kuat untuk jadi fondasi bahwa kisah romansanya pun emang kuat gitu antara mereka berdua. Dan salah satu bagian yang menyenangkan juga adalah tentunya ngeliatin aktingnya Jisoo, karena kalau aku nggak salah kan ini emang debut dia untuk jadi pemeran utama ya. Jadi di sini kita bisa ngeliat kalau ternyata emang Jisoo bukan cuma bisa nyanyi gitu. Soalnya menurut aku cukup meyakinkan sih untuk dia menampilkan karakter si Youngro ini. Cuman emang kalau misalkan udah ke episode 8-9 gitu tuh aku lumayan cukup bosen sih karena ngelihat dia kan situasinya tetap sama gitu, sehingga ekspresi atau acting yang dia tampilkan pun rasanya gitu-gitu aja gitu. Sementara kalau actingnya Jung Hae In aku sih udah nggak ragu lagi ya, karena kan kita juga sempat ngelihat dia sebagai anggota kemiliteran itu tuh di drama Korea DP yang aku suka banget juga. Jadi intinya menurut aku yang bukan orang Korea ngelihat drama Korea Snowdrop ini tuh suka-suka aja sih, dan gak ada kesan negatif sama sekali terhadap para aktivis gerakan demokrasi yang berjuang pada waktu itu gitu. Dan drama Korea Snowdrop ini tuh salah satu drama Korea yang mau aku tonton sampai akhir juga sih. Dan kalau aku pribadi sih jujur nggak menjadikan drama Korea sebagai sumber utama pengetahuan tentang sejarah Korea gitu. Karena aku yakin drama apapun pasti dibumbui sama imajinasi juga sih. Nggak mungkin 100% sama dengan kejadian aslinya gitu. Salah satunya mungkin ketika aku tertarik sama drama Korea Mr. Sunshine, nasi sejarahnya itu tuh nggak bisa aku jadiin patokan bahwa ternyata di tahun segitu bener-bener terjadi kejadian seperti yang di Mr. Sunshine gitu. Kalaupun emang pengen menindaklanjuti ya harus baca-baca lagi gitu, bukan menjadikan drama sebagai sumber utama pengetahuan sejarah gitu. Nah intinya kayak gitu aja. Kalau misalkan ada yang nanyain skor mungkin 8 dari 10 ya. Nah kalau kamu sendiri gimana yang udah nonton drama Korea ini? Apakah suka? Coba share dong pendapatnya di kolom komentar ya. Jadi sampai ketemu di kolom komentar dan di video-video selanjutnya. Dah!